Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam surah Al-Insan, atau juga disebut namanya surah Ad-Dahr. Jadi bisa disebut Al-Insan, juga bisa disebut surah Ad-Dahr, surah yang ke-76. Sekarang kita akan membahas ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Ayat yang ke-13 ini sampai ayat yang ke-22 adalah ayat yang menerangkan tentang kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang beriman dan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, tidak merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pepohonan dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, zanjabil, jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabaraqa wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraba tahura. Mereka berpakaian sutra yang halus berwarna hijau dan sutra yang tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inilah
balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Sadaqallahul azim. Di ayat ini, ayat 13 sampai ayat 22, Allah menceritakan tentang kenikmatan yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman yang mereka akan masuk ke dalam surga. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka itu duduk bersandar di atas dipan, ya seperti kursi, seperti apa namanya itu, dipan itu apa ya bahasa kita ini, balai apa, pare-pare, balai, anu apa, pendopo apa istilahnya itu, gazebo, lain, ya gitu-gitulah pokoknya. Nah, duduk di situ bersantai di dalam surga, santai-santai di situ. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, mereka tidak pernah melihat matahari dan juga tidak pernah merasakan hawa yang terlalu dingin. Di surga itu nanti tidak ada matahari ya, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada siang, nggak ada malam di surga itu. Jadi yang ada siang, ada malam itu cuma di dunia saja. Di sana nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada matahari, nggak ada bulan. Jadi suasananya itu selalu terang. Terangnya itu tidak seperti terang yang panas matahari, nah, tapi suasananya itu terang yang kayak suasana di pagi hari. Kita ini kan merasakan suasana di dunia ini yang paling kita enak rasakan itu kapan tuh? Pagi hari, seger. Ya kan ya? Tapi di surga berlipat daripada suasana pagi hari yang ada di dunia ini. La ilaha illallah. Jadi suasana terang itu dari mana? Ada ulama yang mengatakan bahwa suasana terang itu berasalkan dari cahaya arash. Arash adalah makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar. Itu arash. Ditopang oleh 4 malaikat. Malaikat yang paling besar itu ada yang mengatakan adalah malaikat penopang aras itu. Entah bagaimana besarnya, Allah saja yang maha tahu. Kalau malaikat Jibril aja dikatakan jikalau dia membuka sayapnya, maka dari ufuk ke ufuk akan tertutup semua daerah itu dengan sayapnya Jibril. Waktu Isra dan Mi'raj, Jibril memohon disampaikan permintaannya kepada Allah. Dia memohon kepada Nabi Muhammad agar permohonannya disampaikan kepada Allah. Nabi kita bertanya, wahai Jibril, apa yang kau minta? Aku minta, kata Jibril, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajatku, yaitu nanti di akhirat ketika umatmu menjalani shiratal mustaqim, aku diizinkan untuk membentangkan sayapku agar umatmu
bisa berjalan di atas sayapku, bukan di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu perjalanannya 1.500 tahun. 1.500 tahun perjalanannya. Kita dari Balikpapan ke Madinah naik pesawat Lion Air itu membutuhkan 11 jam. 11 jam. Itu pun rasanya capek banget perasaan. Bagaimana Siratul Mustaqim perjalanannya selama 950 tahun. Satu hari di akhirat sudah berubah dengan di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Nah, bayangkan aja, kalikan aja tuh. Kira-kira berapa juta tahun baru nyampe ke Siratul Mustaqim. Jibril meminta untuk membentangkan sayapnya agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berjalan di atas sayapnya Jibril. Lalu bagaimana malaikat Arsy itu? Padahal malaikat Jibril kan rajanya, pemimpin dari segala malaikat itu adalah malaikat Jibril. Tapi ternyata yang lebih besar bukan malaikat Jibril, malaikat yang lebih besar adalah malaikat penjaga Arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Kalau Arsy begitu besarnya untuk menerangi surga, berarti kira-kira berapa itu besarnya Arsy itu? Jibril alaihissalatu wassalam pernah minta kepada Allah, minta izin maksudnya, ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk mengitari surga ini. Aku akan terbang untuk mengitari berapa luasnya surga ini. Kata Allah, ku izinkan. Maka Jibril itu pun terbang. Dia terbang dengan sayapnya. Lama dia terbang, tidak berhenti-berhenti. Akhirnya Jibril ngos-ngosan kecapean juga. Namanya makhluk bisa capek juga. Kecapean Jibril. Kenapa berhenti wahai Jibril? Capek ya Allah. Mau lagi lanjut? Mau. Baik kata Allah, aku berikan kekuatanmu 2 kali lipat, kecepatanmu 2 kali lipat. Jibril pun terbang lagi, lebih cepat dan lebih lama. Tapi akhirnya capek lagi. Ya Allah, sudah 2 kali nih saya ngitari surga. Perasaan belum ketemu ujungnya surga ini di mana ini. Sudah Jibril, sudah ya Allah, cukup dah. Ya sudah kalau gitu. Tapi kata Jibril, sebelum saya istirahat ya Allah yang kedua kali, saya kepingin tanya, sampai mana saya sudah mengitari surga ini? Lalu kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, engkau mengitari surga hanya 1/3 daripada surganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru 1/3 surganya Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada 2/3, itu baru punya Abu Bakar, baru lagi punya Sayyidina Umar, belum lagi punya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, belum lagi yang kita-kita ini yang kecil-kecil ini. Dan orang yang paling terakhir masuk surga itu pun diberikan sama Allah, surganya adalah seluas langit dan bumi. Artinya 7 lapis bumi dibentangkan, 7 lapis bumi dibentangkan, lalu diberikan kepada orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi luas sekali itu surga. Kalau surganya begitu luasnya, berapa kira-kira besarnya Arsy itu? Nah, Arsy itulah yang kita katakan tadi, dia yang akan menerangi suasana di dalam surga. Tidak ada siang, tidak ada malam. Nah, jadi nggak usah berebutan di dunia ini. Di dunia orang berebutan berkelahi gara-gara tanah.
yang ibarat kata cuma semeter atau setengah meter bisa sampai bunuhan gara-gara itu. Di surga banyak lagi, masih banyak lagi. Kaplingannya itu satu kapling surga 7 lapis langit 7 lapis bumi, itu paling kecil kaplingan di surga itu. Kalau di dunia kan kaplingan paling kecil berapa? 7 kali 2, 7 kali berapa tuh? 6 kali berapa? Ada rumah di dekat saya tuh, rumah tipe 21. 21 berapa kira-kira luas rumah? 6 kali 12 itu tanahnya, belum lagi rumahnya. Jadi kecil rumah itu. Kenapa tipe 21 kata saya? Ya bagaimana Pak Ustadz? 21 maksudnya 2 langkah WC, 2 langkah dapur, 2 langkah kamar. 21 ya 2 langkah ke WC, 1 WC, 2 langkah 1 kamar, 2 langkah 1 WC. Tipe 21 kecil sekali. Nah, di surga lebih besar lagi. La ilaha illallah. Wala zamharira, dan tidak pernah akan merasakan dingin yang berlebihan, dingin yang mencucuk ke tulang. Tidak ada seperti itu. Iklim suasananya tidak pernah berubah-ubah, begitu saja. Dan setiap saat bertambah sejuk, bertambah segar, bertambah baik. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Pohon-pohon yang rindang. Kita sudah berapa kali membahas di sini bahwa pohon di surga tidak seperti pohon di dunia. Pohon di dunia akarnya di tanah, buahnya di atas. Kalau di surga terbalik, akarnya di atas, pohonnya, buahnya di bawah. Yang hebatnya, seseorang yang dalam surga itu bisa mengambil buah itu dengan cara apapun juga. Cara berdiri boleh, cara berduduk boleh, sambil berebah pun boleh. Jadi pohonnya yang datang sendiri. Duduk begini, mau pohon apa? Pohon rambutan, datang sendiri pohonnya, tinggal metik. Malas metik, malas mengupas, malas menyuap, disuapin, dikupasin sama bidadari. Tinggal mengunyah. Apalagi bidadari di samping kanan kiri. La ilaha illallah, pohonnya rindang. Di dalam surga itu dikatakan, ya ada dalam riwayat, di surga itu ada angin. Jadi ada angin sepoi-sepoi begitu. Jadi apabila angin ini bertiup, lalu dia akan melewati pepohonan itu, lalu pohon itu daunnya akan bergesek-gesekan, bersentuhan. Ketika dia bersentuhan daun dengan daun, maka daun ini mengeluarkan suara musik. Kita mau lagu apa? Lagu dangdut koplo ada situ, koplo dia. Mau lagu rock, lagu apa, keluar dah. Itu ada orang yang di mana? Biasanya orang Sunda itu ya. Di depan rumahnya atau di saungnya itu ada yang kayak gantungan aksesoris bambu-bambu itu lah. Kalau ditiup angin, kalau orang Cina yang kayak besi itu,
Lah di surga menada dia. Tertiup angin tuh pohon, mengeluarkan lagu-lagu apa yang kita suka di dunia ini. Lagu dangdut kah, dangdut koplo kah, rock kah, lagu pop kah, keluar dia dari gesekan pohon-pohon tadi, daun pohon tadi. Buahnya sangat lezat. Bahkan ada yang mengatakan satu buah rasanya nano-nano. Bisa 40 macam rasa buah itu. La ilaha illallah. Sungguh nikmat. Pokoknya tidak bisa dibayangkan lah. Ini sekarang kita lagi cerita surga nih ya. Di otak kita kan mikir nih. Saya ceritakan tentang buah. Mungkin di otak kita mikir begini mungkin ya. Pohonnya begini mungkin ya, buahnya ya. Di otak yang masuk di pikiran kita ini belum ada apa-apanya. Artinya kenyataan yang kita akan lihat nanti di surga itu lebih indah dari apa yang masuk di otak kita ini. Nah itu surga. Pokoknya bala ainun ra'at, mata nggak pernah melihat sebelumnya, wala udhunun sami'at, telinga nggak pernah mendengar bagaimana keindahan lantunan lagu surga itu. Wala khatara ala qalbil bashar, dan hati tidak pernah terlintas bagaimana keindahan surga itu. Sebelumnya mati nggak pernah lihat, telinga nggak pernah mendengar sebelumnya, tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Sebegitu indahnya surga itu. Apa yang terlintas sekarang di hati kita belum ada apa-apanya. Berkali-kali lipat kenyataan yang kita akan lihat nanti. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka temukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Jadi minumannya ini, gelasnya ini kayak berbentuk piala. Jernih. Itu tempat bejana, gelas, mangkok, apa aja lah, ceret, teko, terbuat dari perak yang bentuknya kayak kristal. Jadi kalau kena cahaya itu mengeluarkan cahaya itu gelas tadi. Ada yang terbuat dari perak, ada juga yang terbuat dari kristal yang bening tadi. Seakan-akan seperti kaca yang sangat indah dan tinggi sekali nilainya. Gelas apa yang kita pernah lihat di dunia ini yang paling mahal? Belum ada apa-apanya dengan gelas yang ada di surga. Dalam riwayat Sayyidina Hatim bersumber daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "Laisa fil jannati syai'un illa qad u'titum fid dunya shibhahu illa qawarira min fiddah." Nabi kita bersabda, tidak ada sesuatu pun dalam surga melainkan di dunia telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian sesuatu yang mirip dengan itu, kecuali botol-botol bejana-bejana yang terbuat dari perak. Jadi kata ulama, apa yang pernah kita lihat di dunia ini itu di surga juga ada, tapi lebih berkali-kali lipat bagus dan indahnya. Nah itu, piring ada, meja ada, ranjang ada, di surga ada semuanya. Semuanya lah apa yang kita lihat ada.
tetapi lebih indah, lebih bagus, lebih semuanya daripada apa yang ada di dunia. Kecuali kata Rasul kawarir, botol-botol, bejana-bejana. Itu walaupun ada mirip-miripannya, tapi sebelumnya orang-orang surga belum pernah melihat bentuk yang ada di surga, seperti halnya tidak pernah melihat di dunia seperti halnya yang ada di surga itu. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 71, surah 43 ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahil anfus wa taladhdhul a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring, suhuf, piring-piring, dan gelas-gelas yang terbuat dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Mata syahil anfusu wa taladdzul a'yun wa antum fiha khalidun, dan kalian akan kekal di dalamnya. Dari ayat ini, jadi seseorang itu belum sempat berucap, walaupun hanya dalam hati, keinginan mereka itu langsung kabul. Tidak perlu diucapkan, dalam hati tok langsung nongol. Lihat ayam begitu, kukuruyu, berkokok dalam hati nih. Mata syahil anfus, dalam hati apa yang dikehendakkan oleh hati, belum diucapkan, dalam hati terucap. Enaknya makan ayam panggang, langsung nongol di hati, langsung nongol di hadapan. Apa yang dilihat oleh mata, langsung nongol di hadapan dia. Sekarang belum ada seperti itu di dunia. Yang ada sekarang lewat perintah saja. Kayak mobil apa namanya? Apa namanya itu? Uling apa? Almas. Dalam hati dia nggak bisa respon itu. Ngomong dulu, halo uling, halo. Buka sandrop, baru dia buka. Kalau dalam hati nggak bisa dia, nggak bisa. Harus diomongin dulu. Tapi dalam surga tidak ada urusan perintah dari mulut, dari hati langsung nongol dong di hadapan kita. Subhanallah. Nah, gelasnya kalau dalam surah Al-Insan ini ada terbuat dari kristal, ada terbuat dari perak. Kalau ayat yang disebutkan dalam surah Az-Zukhruf tadi, ada juga terbuat dari emas. La ilaha illallah. Mudahan kita beratan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya ayat 17, ayat Allah terangkan minuman kita di surga. Wa yasqauna fiha kasan kana mizajuha zanjabila. Dan di sana mereka diberikan segelas minuman yang bercampur jahe. Zanjabil jahe. Nah, zanjabil kata ulama dalam kamus bahasa Arab itu artinya jahe. Namun para ulama berpendapat bahwa jahe yang disebut pada ayat ini berbeda dengan jahe yang ada di dunia. Jahe yang dimaksud adalah jahe khusus yang hanya ada di surga. Para ahli surga kelak akan disuguhi minuman dicampur dengan jahe, sehingga minuman itu terasa sangat nikmat dan menyegarkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zanjabil ini merupakan sebuah mata air yang terdapat di surga, yang dinamai atau yang sifatnya adalah salsabil, yang mengalir di kerongkongan dengan mudah. Nah, jadi ada dua pendapat itu ya. Zanjabil memang secara asli adalah jahe, tapi jahenya bukan seperti jahe di dunia. Enak sekali.
Kalau kita pernah minum apa namanya itu, wedang jahe atau apa namanya itu, STMJ, susu telur madu jahe, kan ya. Apalagi minuman yang campur jahe itu, ronde, ronde ya, ronde. Kalau rondo beda ya. Ronde, itu mantap sekali, la ilaha illallah. Langsung badan hangat. Kalau di dunia nih ya, kalau kita duduk di kota Malang di Batu itu, susunya minum susu segar campur ya tadi jahe campur gula merah, ronde namanya ya. Waduh, mantapnya luar biasa. Ada tahun berapa saya ke Batu itu ya, Malang Batu. Orang lewat di depan apa itu namanya? Depan apa namanya? Rumah atau apa di sana namanya? Sewaan di sana itu apa namanya? Villa. Depan villa. Susu. Berarti susu segar. Iya, susu segar. Minum pakai susu itu, la ilaha illallah, nikmatnya bukan main. Pokoknya lupa dengan hutang semuanya. duduk di bawah apa namanya suasana yang begitu enaknya di kota Batu, minum susu campur jahe. La ilaha illallah. Subhanallah. Tapi pas ke Malang ke Batu lagi beberapa tahun kemudian beli minum susu di warung begitu, jual susu jahe. Minum situ encer ternyata, wah dicampur air sudah ini susunya. Mau dapat untung banyak. Yang enak itu kan yang susu asli itu. Dimasak, bebuih dia, emang kayak ya bebuih. Kalau diminum tuh kayak santan tapi enak. Legit. Campur gula dikit, campur jahe, gula merah. La ilaha illallah. Mintu hal lewat di hadapan kada melihat sudah. Saking nikmatnya itu ya. La ilaha illallah. Nah, zanzabil, minuman jahe itu disuguhkan kepada mereka minuman tadi. Duduk di depan di balai-balai, duduk begitu santai-santai kan ya. Itu di apa namanya gazebo, duduk-duduk di surga. Gazebonya bukan yang terbuat dari ulin jati, emas, berlian, pokoknya tidak bisa dibayangkan lah. Enak sekali pokoknya. Nah, jadi azan zambil ada yang mengatakan, dan itu secara zahir ayat adalah minuman yang terbuat dari campuran jahe. Tapi ada juga yang berpendapat adalah sebuah mata air yang terdapat di surga yang dinamai atau yang sifatnya adalah salsabil, mengalir. Jadi ada yang mengatakan zanzabil ini adalah mata air di surga yang sifatnya adalah salsabil, mengalir di kerongkongan dengan mudah. Hanya Allah yang tahu hakikat itu semua. Mudahan berataan kita masuk surga. Ainam fiha tusamma salsabila. Dalam surga itu juga ada sebuah mata air yang dinamakan salsabil. Salsabil, mata air. Salsabil ini, nah tadi yang kita ngambil pendapat, kalau kita ngambil pendapat yang kedua, namanya salsabil tapi rasanya jahe, zanzabil. Mata airnya keluar tapi rasanya rasa zanjabil, rasa jahe tadi. La ilaha illallah. Dikit lagi ya, kita habiskan aja dah ayatnya. Mata air surga. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kemudian di dalam surga itu juga ada anak-anak kecil, wildan, anak-anak kecil yang mereka itu bermain-main di surga itu ya. Mukhalladun, mereka kekal di dalamnya. Kekal kemudaannya.
Dan apabila kalian melihatnya, kalian menyangka mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Anak-anak kecil, ganteng-ganteng anaknya, comel-comel. Coba kita kalau ngelihat anak-anak kecil itu kan senang ngelihatnya mainan dia. Apalagi kita ke Mekah sana ngelihat anak Arab itu, nang hidung mancung, nang kulit nang putih, rambut ikal, aduh lucu-lucu anak-anak itu. Ada bubuhannya itu yang berangkat haji itu, kita bawa ya, bawa balik ya ke Indonesia ini, kita curi katanya anak ini. Saking gantengnya, saking bagusnya anak-anak orang Arab itu ya, orang-orang Syria, orang-orang Turki itu. Keriting-keriting, rambutnya lucu-lucu, mata belok, atau kayak boneka anak itu. Ya, ada bubuhan jamaah haji, kita ambil ya, kita culik, masukkan dalam tas, bawa ke Indonesia. Ya saking cantiknya, gantengnya anak-anak itu, lucu-lucu. Nah dalam surga ada juga seperti itu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan anak-anak kecil itu adalah memang diciptakan oleh Allah khusus untuk hiburan kita yang melihat di surga. Karena kalau nggak ada anak kecil kan hidup itu nggak ramai juga di rumah tuh. Nah orang tua beratan, nenek-nenek nang dilihat, kai-kai dilihat, kan ada ramai juga. Tapi ketika ada anak kecil terhibur juga di rumah itu ramai. Ada tangisan anak bayi, ada tertawaan kekanakan, ramai di rumah itu jadinya. Nah ada yang mungkin bisa saja Allah menciptakan memang asli adalah anak-anak itu yang datangkan Allah ciptakan untuk di surga. Tapi ada juga yang mengatakan itu adalah anak-anak orang kafir yang mereka itu meninggal ketika belum balik. Jadi anak-anak yang kafir yang ada masih kecil meninggal itu yang belum balik nih. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga tetapi berbentuk anak-anak. Nah ya, seperti itu. Jadi ramai di surga. Enggak yang dilihat cuman orang besar tapi juga ada anak-anak. Kalau kita berjalan begitu, kalau tidak ada anak-anak enggak ramai juga. Ada yang anak-anak. Jadi kita itu hiburan ngelihat anak-anak itu lucuan ada juga. Mungkin ada yang bertanya, apakah perempuan itu bisa hamil di surga? Menurut riwayat tidak ada yang hamil perempuan. Dan istri kita nggak bisa hamil. Setiap melakukan hubungan badan, selesai hubungan badan perawan lagi. Begitu seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan sebagai naluri perempuan kepingin juga merasakan kehamilan seperti halnya di surga. Jadi seperti halnya di dunia. Ada yang mengatakan mereka juga hamil, tapi dalam sebentar saja, hamil sebentar, kemudian melahirkan pun tidak sakit. Langsung anak itu menjadi anaknya dia. Ada juga yang mengatakan demikian. Intinya mata syahid anfusu wa taladzul a'yun. Di surga itu apa yang kita mau dah. Apa yang kita mau dah. Tidak ada lagi pikiran ini. Pokoknya apa yang kita mau dah. Apa yang kita pikirkan yang kita mau terjadi dia. Allah umbar kenikmatan di surga itu. Bebas semuanya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Istana-istana besar-besar istananya. Karena kita nih ya, manusia ini nanti ketika akan masuk surga, fisik kita ini seperti halnya fisik Nabi Allah Adam. Nabi Adam itu tingginya 30 meteran. Tingginya Nabi Adam itu. Makanya ada yang mengatakan kalau zaman dulu prasejarah binatangnya adalah dinosaurus, apa-apa yang rusut yang gede-gede itu. Sebenarnya kalau kita melihat dengan keyakinan yang ada di
di dalam syariat kita bahwa zaman dulu Nabi Adam saja tingginya 30 meter. Berarti binatang-binatang prasejarah itu di zaman Nabi Adam itu adalah termasuk binatang yang kecil. Jadi bukan binatangnya yang besar, tetapi manusia yang setiap akhir tahun, setiap zaman itu manusianya semakin mengecil sampai ke kita ini. Manusianya jadi makin pendek, semakin mengecil. Jadi bukan binatangnya yang raksasa, tapi manusianya yang mengecil. Akhirnya binatang prasejarah itu lebih besar daripada kita. Padahal zaman Nabi Adam manusia lebih besar daripada dinosaurus dan lain sebagainya. Istana, di bawah istana ini ada mata air. Ada 4 mata air, ada sungai madu. Ya, ada sungai madu, sungai susu, sungai apalagi tadi itu? Sungai khamar dan air yang jernih. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabaraqa wa hullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra yang halus, yang berwarna hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang yang terbuat dari perak, dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih, yang jernih, minuman yang baik. Jadi pakaian kita di surga nanti sutra. Jadi ada sutra yang halus, ada sutra yang tebal. Sutra halus, ada sutra yang tebal. Diberikan gelang-gelang, kan artinya aksesoris nih. Dan diberikan kepada mereka minuman yang sangat nikmat, suci, bersih. La ilaha illallah. Jadi anak-anak tadi ya, itu sebagai mainan, sebagai hiburan, dan juga ada sebagai pelayan-pelayan di surga. Mereka muda belia untuk selama-lamanya. Jadi dilayanin. Ya, kayak kita ada pramugari, ada pramugara. Mereka berwajah muda, ceria, berseri-seri, tidak pernah jemu dan lelah melayani penghuni surga. Begitu menarik wajah pelayan itu, cerah dan gembira, sehingga memandangnya melihat bagaikan mutiara bertebaran. Nah, begitu juga istana-istananya tadi ya. Kemudian memakai kain sutra yang berwarna hijau, dihiasi gelang dengan gelang terbuat dari perak dan emas. Diberikan minuman yang sangat lezat. Dalam surah Al-Kahfi juga disebutkan yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusi wa istabaraq muttaqina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang sangat indah. Terakhir, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untuk kalian dan segala usaha kalian diterima dan diakui oleh Allah. Jadi kita mendapatkan semua itu tidak lain adalah karena balasan dari amal kebaikan yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah, dalam surah Haqqah. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan
nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan pada hari yang telah kalian lakukan waktu di dunia. Nah, jadi itu balasan bagi orang-orang yang ada di surga nanti. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita sehingga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah maafkan dari segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup dia sekian dulu, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahtad ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.